Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar? Izinkan saya menyapa dari negeri 1000 pantun dengan sebuah pantun. Pagi hari memetik tomat, memetiknya di kebun paman. Kuucapkan salam hormat bagi hadirin sekalian. Bersama dengan saya, Pendeta Roro Kusmawati Roni, Ketua Majelis Jemaat GPIB Osana Tanjung Uban, kita akan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih dan pemeliharaan-Mu senantiasa kami alami dalam sepanjang hidup kami. Dan kami berterima kasih serta bersyukur untuk semua yang Engkau nyatakan atas hidup kami, ya Allah. Bahkan di saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti, mendalami, dan melakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam perenungan di Minggu 13 Maret 2022 ini, kita akan membaca firman-Nya yang nanti dititik beratkan di satu ayat saja, yaitu Injil Markus pasal 7 ayat 15 yang menyatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 16, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sini kita melihat ketika ternyata orang-orang yang saat itu adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat, peninggalan atau warisan nenek moyangnya, yaitu kelompok orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mencampur adukan dengan iman. Mereka sudah tidak dapat membedakan yang mana yang berotoritaskan ilahi. Ketika mereka melihat para murid Yesus makan dengan tidak mencuci tangan, mereka mengklaim itu sebagai sesuatu yang menajiskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita melihat ketika mereka dikatakan di ayat 1, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dan dari Yerusalem datang menemui Yesus. Sebenarnya dari sana ada motif terselubung tentang kedatangan mereka ke Yerusalem mencari Yesus. Ketika mereka juga datang justru untuk mencari kesalahan-kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun Yesus dengan keras mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Mengapa Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang munafik? Karena mereka justru dengan melaksanakan adat istiadat warisan nenek moyangnya, malahan mengabaikan perintah Allah. Contohnya ketika mereka berpikir bahwa ketika mereka sudah mempersembahkan kurban kepada Allah, maka tidak perlu lagi memperhatikan orang tuanya. Justru dari sana kita melihat bahwa ternyata kelompok ini, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, menggantikan kemurnian moral dengan hal-hal yang seremonial. Yesus menjalankan juga di ayat-ayat berikutnya bahwa makanan yang masuk dari luar tidak mencemari hati. Kenajisan sesungguhnya justru terdapat di hati yang dikeluarkan melalui perkataan dan tindakan jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Maha Tahu. Dia sangat mengetahui apa isi hati seseorang. Meskipun itu ditutupi dengan sikap atau sesuatu yang baik tampak luar, namun Tuhan mengetahui apa hal yang di dalamnya. Tradisi dan adat istiadat tentu saja tidak salah seluruhnya. Tetapi kebenaran Tuhan harus ditempatkan
jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Adat istiadat dan tradisi seharusnya didasarkan pada firman Allah. Allah ingin hati kita mendekat kepadanya. Dengan demikian, hati kita akan terisi hal-hal yang mengutamakan Allah. Seringkali saya menggambarkan bahwa adat istiadat dengan iman itu seperti darah dan juga daging, di mana itu yang menghidupi seseorang tidak dapat dipisahkan. Namun dengan hikmat daripada Tuhan, mari kita juga menjadi pribadi yang cerdas secara iman, sehingga kita tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu yang justru hanya mengutamakan hal-hal yang seremonial dan menggantikan kemurnian moral. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjadi pribadi yang memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan firman Allah di atas adat istiadat dan tradisi. Jangan sampai justru kita sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu yang mementingkan adat istiadat tradisi mereka ketimbang mendengarkan dan mendahulukan ajaran Yesus. Mari bijaksana dan juga menjadi berkat bagi banyak orang dengan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Selamat menjalankan kehidupan. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengakhiri hari ini dengan menutupnya di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas firman kebenaran yang Engkau sampaikan saat ini. Kami diajarkan dan diingatkan justru untuk mengutamakan firman-Mu daripada hanya melakukan hal-hal seremonial dan adat istiadat. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam kehidupan percaya ini, Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memampukan kami untuk terus hidup di dalam terang kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini justru kami seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memegang teguh adat istiadat namun mengesampingkan firman-Mu. Saat ini dan masa-masa selanjutnya ya Bapa, kami mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu dan menaruh kebenaran firman-Mu melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Bapa di dalam surga, biarlah firman yang ditabur di saat ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapa surgawi, saat ini kami juga memohon, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, dalam kerapuan penuh perjuangan hidup. Saat ini kami sungguh membutuhkan Engkau ya Tuhan, karena kami mengamini bahwa jalan-jalan hidup yang kami lalui sesungguhnya lewat segala persoalan-persoalan dan tantangan yang ada. Kami belajar untuk bertekun mengandalkan Engkau. Engkaulah sang penyembuh dan penenang dalam ketidakpastian situasi yang kami alami saat ini. Biarlah juga Tuhan yang memberkati untuk umat-Mu ini terus memiliki pengharapan akan masa depan yang indah bersama dengan Engkau. Saat ini kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang juga sedang berjuang dalam sakitnya. Mereka yang terpapar virus COVID-19, yang berjuang dalam kesendirian, kesunyian di ruang isolasi untuk mendapatkan perawatan terbaik. Tuhan tolonglah mereka untuk melewati semuanya bersama dengan Engkau, sehingga mereka mendapatkan semangat dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga kesehatan yang juga menjadi garda terdepan
menangani pengobatan para pasien. Tuhan beri mereka kuat dan sehat. Biarlah juga ketulusan mereka dalam melayani umat dapat dijalankan dalam hikmat-Mu saja. Kami juga berdoa untuk GPIB, khususnya juga yang bergerak dalam tim medis, tim Satgas COVID-19, yang turut ambil bagian dalam membantu dan menopang melalui pemberian bantuan sosial seperti sembako, APD, dan lain-lain. Tuhan memberkati semuanya sehingga dapat menjadi berkat bagi yang membutuhkan. Kami berdoa juga untuk seluruh umat-Mu yang saat ini dirumahkan atau di PHK dari pekerjaan mereka. Tuhan teguhkan iman mereka agar mereka mampu melewati situasi sulit ini dalam pengharapan penuh bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang setia mengikuti morning call GPIB, yang harus bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, ataupun mereka yang saat ini melaksanakan seluruh aktivitas di luar rumah. Tuhan memberkati perjuangan mereka. Bapak Surgawi, biarlah Engkau memakai program morning call GPIB ini sebagai sarana untuk memperkuat iman kami, pengenalan kami terhadap Engkau, dan terutama juga dalam hubungan antar sesama umat, kami juga boleh saling melengkapi, saling mendoakan, saling mengasihi. Kami berdoa untuk pimpinan gerejawi kami, Majelis Sinode ke-21, dengan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tuhan juga mau memberkati, khususnya juga untuk seluruh staf dari morning call GPIB ini, yang juga Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu. Biar Tuhan juga memberkati untuk seluruh gereja Tuhan dimanapun berada, baik di perkotaan maupun pedesaan. Tuhan yang memberkati untuk seluruh umat Tuhan, bahkan juga presbiter yang ada. Tuhan juga memampukan kami sekalian untuk menjadi alat-Mu yang setia sampai akhir. Sehingga lewat pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan bersama, nama Tuhan dipermuliakan. Tiba saatnya kami akan berpisah. Kami akan memulai hari ini dengan penyertaan Tuhan. Biarlah atas apapun yang akan kami hadapi, kami dikuatkan. Dan kumpulkan kami ya Bapa, untuk melaksanakan persekutuan di waktu-waktu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat menjalankan kehidupan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.